Thinking of you, thinking of you. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Sekarang, saya akan mencoba membuat analisis statistik deskriptif yang dimana meliputi ukuran pemusatan data, membuat tabel distribusi frekuensi, membuat histogram, menghitung kurva normal, dan menghitung sebaran data. Di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya buat. Ini adalah nilai UAS Matematika siswa Mandua Jembrana kelas 11 IPA 1 yang terdiri dari 32 siswa. Sebelum saya membuat analisis statistik deskriptif, kita harus menginstal data analisis terlebih dahulu. Di sini sebelumnya belum terinstal. Kita bisa menginstalnya dengan cara yaitu klik file, kemudian pilih more, lalu option, lalu pilih add-ins, lalu Excel add-ins, lalu go. Kemudian centang analisis toolpath, lalu klik OK. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tak perlu klik OK. Kemudian pertama kita menghitung ratanya dengan cara sama dengan average yang block name-nya untuk mediannya modisnya untuk jumlah kelasnya menggunakan rumus Sturges-nya ini 1 ditambah 3,322 dikali log 10. Untuk N-nya merupakan jumlah banyaknya siswa, yaitu 32. Nilai min-nya itu dengan min nilai max-nya untuk rumus panjang kelasnya itu sama dengan nilai max dikurang dengan nilai min lalu bagi dengan jumlah kelas. Untuk standar deviasinya itu sama dengan STDEV Setelah itu kita menentukan Z-score-nya. Z-score berfungsi melihat distribusi normal dari masing-masing data. Dengan cara sama dengan 0, pilih norm distribusi. Kemudian kita ikutin arahan yang sudah ditentukan dengan X-nya yaitu nilai. Kemudian lihat tandanya. Di sini di masing-masing laptop akan berbeda tanda-tandanya. Di sini ada tanda titik koma. Kemudian min-nya yaitu rata, titik koma lagi. Kemudian standar deviasi, titik koma lagi. Lalu pilih yang false. Supaya nilainya semua terisi,
kita tidak bisa dengan cara mendrag ke bawah langsung. Dia tidak akan muncul. Kita bisa menggunakannya dengan di sini kita isi dengan dolar. Dengan mengklik F4. Kan kita coba, setelah itu kita coba drag ke bawah. Nilainya akan muncul. Untuk menghitung kurva normal, kita harus mengurutkan nilai-nilainya ini dengan cara klik filter di data ini. Kemudian pilih Sort Smallest to Largest. Di sini akan terurut. Di sini dia akan terurut. Ralat-ralat. Kita blok dulu terlebih dahulu. Kemudian filter. Pilih yang nilai, lalu Sort Smallest to Largest. Di sini akan berurutan dan z-score-nya itu akan mengikuti dan namanya juga akan mengikuti. Setelah itu kita tentukan kelas intervalnya. Nah, untuk yang pertama ini merupakan nilai minimumnya, yaitu 22. Kemudian selanjutnya itu menghitungnya itu menentukannya itu dengan cara nilai minimum ditambah dengan panjang kelasnya yaitu 12. Nah, kita drag ke bawah. Dia akan jumlah dengan sendirinya. Kemudian nilai-nilai ini akan masuk, nilai-nilai ini akan masuk semua di sini. Untuk menentukan kelas intervalnya, kita menggunakan data analisis yang sudah kita install. Kemudian kita pilih histogram. Lalu untuk info tranginya yaitu nilai. Untuk bin ranginya yaitu kelas interval. Lalu output range. Untuk output ranginya itu merupakan kita isi di interval kelas. Lalu klik OK. Di sini akan muncul nilai-nilainya. Kemudian jumlahnya ini kita jumlahkan apakah benar ini 32 atau tidak. Dengan cara sama dengan sum lalu nilai ini ya, yang ini frekuensinya ini. Klik enter. Ternyata ini benar 32 hasilnya. Kemudian ini kita bisa isi dengan 22 tambah sampai dengan 33, kemudian 34 sampai dengan 45, kemudian 46 sampai dengan 57, 58 sampai dengan 69, kemudian 70 sampai dengan 81, lalu 82 sampai dengan 93, lalu 94 ini sampai dengan 105.
Setelah menentukan interval kelas dan frekuensi, sekarang kita membuat histogram dengan cara memblok ini. Kemudian pilih insert, lalu pilih ini. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian untuk batang ini bisa diperbesar dengan cara double klik. Lalu ini sesuai keinginan kalian. Seperti ini. Setelah itu pilih select data, kemudian add. Untuk series name-nya kita beri nama dengan kurva normal. Kemudian untuk series values-nya kita isi dengan z-score-nya. Ini merupakan series values. Kemudian edit, lalu untuk axis labelnya diisi dengan nilai. Kemudian klik OK. Dia akan seperti ini. Lalu ini belum tampak. Kita bisa melihatnya dengan cara pilih change chart type, kemudian pilih combo, lalu untuk kurva normalnya kita centang, kemudian pilih ini. Setelah itu klik OK. Kemudian ini juga kita bisa rubah dengan cara add chart. Kemudian chart title pilih pilih axis, kemudian pilih yang secondary horizontal. Seperti ini. Kemudian kita merubah ini karena ini masih distribusi normal, kita ubah dengan interval kelas. Dengan cara select data, kemudian pilih frekuensi, lalu edit. Kemudian ini digantikan dengan interval kelas. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Selesai. Kemudian ini juga kita ubah dengan mengisi nilai minimum sampai dengan maksimum. Dengan cara double klik. Kemudian ini kita ubah dengan 22. Kemudian ini dengan 94. Sebenarnya ini tidak penting juga kita isi, kita bisa menghilangkannya, bukan menghilangkan tapi kita supaya dia tidak nampak, kita dengan mengkliknya, double klik, kemudian pilih label, lalu pilih none, kemudian ia akan hilang. Setelah itu ini juga bisa kita tidak tampakkan dengan klik double. Klik double. Kemudian label. Pilih yang none juga. Setelah itu kita beri garis dengan cara klik double,
kemudian pilih solid line warna hitam. Kemudian kita juga bisa mengisi tiknya agar lebih rapi. Kemudian ini juga bisa, ini juga sama. Pilih solid line, kemudian hitam juga. Lalu isi dengan ini dengan outside juga. Kemudian garis bantu ini kita hilangkan dengan mendelete-nya. Setelah itu kita beri label nama di sumbu X dan sumbu Y-nya. Dengan cara klik ini, lalu pilih Add Chart, lalu pilih Axis Title ini. Kemudian tulis dengan frekuensi. Kemudian ini juga kita beri label. Dengan interval kelas. Untuk itu juga chart areanya kita beri label juga dengan menulis distribusi dengan mengklik, kemudian add chart, lalu pilih chart title dengan above chart, lalu kita tulis dengan distribusi nilai UAS matematika siswa kelas 11 IPA 1. Nah, jadi ini merupakan histogram. Histogram ini sudah selesai. Kurang lebihnya seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.